bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Ini Diki lagi pusing banget Pak Ustadz sama Kina. Kayaknya kamu tiap hari pusing deh, aku Iya, bingung. kan hidup tuh ada masalah ya Pak Ustadz. Ya bener ya Pak Iya, Ustadz. emang. Ini masalahnya bener-bener urgent banget. Se-urgent apa sih? Gini, aku teh punya pimpinan. Ya. Tapi dia tuh kayak, kesel banget Diki liatnya. Banyak banget tugas yang dikasih ke Diki. Aduh. Sedangkan dia tuh punya saudara di situ Pak Ustadz. Ya, Kinan. Oh, masih satu kerjaan juga sama Masih Diki. satu kerjaan juga sama aku. Tapi kok enak-enakan banget. Dia bisa kesana kemari. Kerjanya jarang dikerjain. Pilih Itu- kasih gak sih itu? Iya, itu harus dilengserkan Ya atau gimana sih Pak ampun, Ustadz? oh. Pusing Diki liatnya Pak Iya. Ustadz. Ya kalau kita menghadapi pemimpin yang seperti itu bukan berarti kita harus melengsarkan langsung gitu kan. Tuh dengerin bukan langsung harus dilengserkan. Terus, Pak Ustadz? Terus yang pertama ya kita ngobrol dulu gitu kan, kita temuin terus kita ngobrol dari hati ke hati dulu gitu. Iya. Nah yang pertama itu. Terus yang kedua cari sisi permasalahan. Mungkinkah itu ada kesalahan dalam diri kita ataupun dianya seorang pemimpin itu yang kurang bijaksana gitu kan. Pak Ustadz. Kita Betul, telusuri dulu, nah kita musyawarah sehingga dengan adanya musyawarah itu insya Allah akan menghasilkan sebuah keputusan yang benar-benar mufakat Nah. gitu. Tapi Diki takut Pak Ustadz. Aduh gimana sih kamu cuma berani ngomong di depan kamera doang ini di Mudah-mudahan dia mendengar depan ya Pak orangnya malah Ustadz. enggak. Aduh. Nah, selagi kita mau memperbaiki gitu Betul. kan sebuah organisasi atau apa, ya kita berbicaranya sesuai kapasitasnya, sesuai dengan tempatnya. Jadi Betul, Pak Ustadz. kita jangan berbicara luar daripada kapasitas itu. Betul. Seperti dalam hadis dikatakan wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa tuh? Nah, Apa itu, Pak Ustadz? jadi kita jangan berbicara kalau ibaratkan kita berbicara itu luar daripada kapasitas itu atau luar daripada koridor itu. Seperti halnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu permasalahan, dia nggak langsung memutuskan permasalahan itu, gitu. Tapi dia menunggu dulu wahyu dari Allah sampai beberapa hari, gitu kan. Makanya dia diam, makanya dia sering di Gua Hiro, Gua gitu Hiro, kan betul, bersemedi. Ya, dia itu menunggu, ya beliau menunggu wahyu. Nah, ketika wahyu itu turun dari Allah, ya itu dijadikan sebagai alat untuk memutuskan sebuah permasalahan. Ya, kita juga bisa menerapkan hal seperti itu, gitu kan? Kita Betul. ngobrol dulu, Betul. sesuaikan dengan hukum atau apa, gitu kan? Makanya kita senantiasa diwajibkan oleh Allah berpedoman kepada Al-Quran. Ya, jadi ketika kita memutuskan masalah itu bukan dari ro'yu, bukan dari akal atau bukan dari logika, gitu kan, tapi berdasarkan ada pedomannya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan Betul, sampai betul. ada Setuju, Kinan. sebelah pihak yang dikecewakan, Nah, gitu. Apalagi itu dengan disertai dia, dengan Kang emosi, Diki. gitu kan, Betul, seperti Pak Ustadz. itu. Ya, jangan seperti itu, gitu kan. Kalau kita mau memutuskan suatu permasalahan dengan kepala panas, tidak akan mencapai Betul, keputusan yang mufakat, baik, gitu. betul. Harus kepala dingin ya, Harus Pak kepala Ustadz. dingin. Betul, Nanti tapi gitu. bukan- disiram es batu. Bukan, itu beda Bukan konsep seperti lagi. itu. Beda Beda lagi konsep itu. lagi. Nah Pak Ustadz nih berarti kalau misalkan kita sebagai pemimpin nih ya, terus misalkan kita salah dan itu diikutin sama bawahan-bawahan kita, berarti bawahan-bawahan kita itu juga ikut berarti Ikut kalau berdosa salah juga. enggak, kita yang dosa enggak tuh? Iya, ya ibaratkannya tekinan yang dipemimpin. Betul, Nah, Ustaz. terus menjalankan jalan yang salah. Betul. Terus diikuti. Iya, Ya, Kinan dosa enggak? ya, makanya itu dinamakan dolun modilun. Apa Apa tuh? itu, Pak Jadi Ustadz? dolun modilun udah salah diikuti gitu. aduh. Jadi kesananya gimana? Ya udah aja sasar gitu. Tapi yang dosa Kinan? Ya tetap aja kinan yang Aduh, salah. Tapi rombongannya juga salah Pak Ustadz. Ih. Ya? Dosa. Apanya? Pengikutnya dosa juga. Ya pengikutnya kalau selagi yang diajak teh kinan, ya teh kinan yang bertanggung jawab. Aduh, gitu. berarti Pak Ustadz, kebayang gak sih Kang Diki kalau Ya, misalkan kita ya. jadi presiden, Betul. bayangin. Kan itu kan presiden banyak banget gitu orang-orangnya, terus kita memimpin dengan salah, misalkan waduh ya. dosanya ditanggung sama kita semua Kang Diki. Ih ngeri juga ya. Makanya Bener.
jiwa kepemimpinan itu yang harus benar-benar berilmu, harus benar-benar bijak itu seperti itu. Jadi jangan sampai kesalahan kita sendiri diikuti oleh pengikut kita. Yang lain. Jadi jangan sampai ada istilah guru kencing berdiri, murid berlarian gitu. Aduh, ada istilahnya. Ada ternyata, istilah. Pak Ustadz. Masa mau seperti itu gitu kan. Nah, betul banget. Tapi Pak Ustadz, Diki pernah dengarkan, kalau jadi pemimpin itu harus transparan. Iya. Supaya Betul, adil. betul. Cara transparan ini gimana Pak Ustadz? Takutnya Iya. kan nanti dicontek sama orang. Nah, ada Kadang aja kita- kan ya ada yang aja. iri sama kita, pengen Betul. ngegantiin kita gitu. Rekan-rekan kita di bawah itu bisa nyontek atau gimana Pak Ustadz? Gimana ini Pak Ustadz? Ya. Kita pemimpin. Memang sebenarnya harus menjadi seorang itu harus memiliki sifat transparansi gitu kan, Betul. memiliki jiwa keterbukaan. Nah, soal kita dicontek oleh orang lain sebenarnya itu bukan jadi sebuah permasalahan. Tapi yang namanya transparansi itu memang harus kita laksanakan untuk membangun sebuah kesuksesan dalam organisasi. Ya, bukan hanya organisasi saja yang akan sukses ketika kita transparan, tapi diri pribadi kita itu sendiri akan dinilai oleh bawahan kita itu seperti yang pertama tadi yang dinamakan amanah itu kan. Amanah. Itu amanah itu kan sesuatu yang sangat mahal gitu kan, amanah Betul. itu. Jadi kita menilai diri kita itu amanah itu bukan oleh diri kita sendiri, tapi hasil perjuangan Orang kita lain. gitu kan. Hasil diri kita sendiri bekerja, ya orang lain memberi kita amanah gitu. Setuju, Jadi betul. seperti itu. Jadi jangan saya mah amanah, padahal di belakang mah tidak amanah gitu. Aduh, amini itu mah ya, bukan amanah. Janji ya Pak Ustadz. Kalau lagi Aduh. bagi-bagi sembako, saya mah amanah. Bener, apalagi Ya. kalau lagi pemilu gitu ya, Betul. saya amanah, pilih saya katanya gitu. Giliran udah dipilih ngilang, itu Ngilang. berarti tidak bersifat enggak? Dia mungkin pemimpin tapi belum memiliki sifat kepemimpinan ya Pak Ustadz ya. Nah ini ngomongin tadi nih kasusnya Kang Diki nih, Jikinan jadi penasaran tahu Pak Ustadz, ada kan namanya nepotisme tuh. Kalau nepotisme tuh kan biasanya yang masih misalkan Diki sekarang jadi pemimpin nih, Kerabat punya terdekat. anak, iya kerabat terdekatnya Betul, yang Pak Ustadz. nerusin gitu, padahal ada yang lebih berkompeten misalkan. Nah itu kira-kira gimana, salah nggak sih sebenarnya dalam kepemimpinan? Ya, kalau menurutkan sebuah wadah daripada demokrasi gitu kan, kan negara kita itu republik yang bermana diatur oleh demokrasi. Kalau kalau kerajaan kan bisa kan sifatnya turun menurun. Iya. Betul. Kalau kerajaan, kalau kita kan republik, jadi republik mah tidak menggunakan istilahnya ajas daripada kerajaan itu, ya kan turun menurun. Nah, hal seperti itu yang dinamakan nepotisme tidak layak gitu kan diterapkan oleh di negara kita atau oleh diri kita sendiri. Jadi selagi ada orang lain yang mampu, yang mumpuni untuk mengerjakan hal itu, kenapa tidak kita tidak angkat ya? Betul, Pak Kita angkat, kita kasih kesempatan untuk dia mencoba ya. Ibaratkan kalau ada orang dekat yang dengan kita, ya cobalah di tempat yang lain atau apa gitu kan. Jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial. Nah, sementara kecemburuan sosial itu akan menghasilkan sebuah kerusakan ya. Jadi rusaknya organisasi, rusaknya silaturahmi itu adanya kecemburuan sosial yang seperti tadi gitu kan. Itu Betul. bisa jadi awal mulainya ternyata Kang Diki. Iya. Tapi luar biasa ya Pak Ustadz soal pemimpin ini. Betul Pak Ustadz. Iya. Aduh, pemirsa di rumah luar biasa banyak banget pembahasan pemimpin. Dan pemirsa di rumah pasti tentunya penasaran banget tentang pembicaraan kita hari ini. Ya, kalau misalnya ingin bertanya-tanya boleh langsung aja ke kontak person kita di 0813 9447 7912. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.